Melanjut ke pembicara kedua, yaitu dengan topik Evaluation of Neck Mass in Adults yang akan dibawakan oleh Dr. Asri Yudhistira. Mungkin bisa ditampilkan CV dari Dr. Asri Yudhistira, spesialis THTKL konsultan. Bisa ditampilkan mungkin CV dari pembicara kedua, yaitu Dr. Asri Yudhistira, spesialis THTKL konsultan yang akan membawakan topik Evaluation of Neck Mass in Adults. Beliau adalah juga staf di Fakultas Kedokteran USU di Departemen THTKL, kemudian lulus dari konsultan pada tahun 2014, ya sudah cukup lama. Kami persilakan Dr. Asri Yudhistira untuk mempresentasikan topik mengenai Evaluation of Neck Mass in Adults. Silakan. Terima kasih Dr. Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya coba share screen dulu nih. Nah, sebentar ya dok. Nah, sudah kelihatan ya dok? Sudah jelas ya. Ya, suara juga sudah kedengaran. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia, ID dan Perhati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini ya, memberikan ya sharing sedikit lah tentang reminder pemeriksaan leher pada dewasa. Mudah-mudahan kegiatan kita pagi ini bermanfaat buat kita semua. Saya dihubungi oleh pihak panitia untuk membawakan topik tentang pemeriksaan benjolan leher pada dewasa, yang mana waktunya sekitar 10-15 menit, sehingga memang mungkin presentasi saya pagi ini memang bersifat reminder saja ya, buat kita sama-sama mengingat kembali. Slide-nya juga tidak terlalu banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kembali mengingat lah ya, begitu ya, kembali mengingat pendahuluannya tentang leher. Kalau secara definisi, leher itu adalah struktur anatomi pada makhluk vertebra yang menghubungkan kepala dengan tubuh. Baik manusia, baik kucing, baik jerapah ya. Cuman kalau pada manusia itu leher itu pada vertebra 1-7. Di dalamnya memang sangat penting sekali leher ini. Terdapat banyak organ-organ penting. Bahkan dulu ketika pertama masuk koas itu diingatkan bahwa kalau lehernya itu memang sudah terputus, sudah tidak ada gunanya lagi menolong atau menyelamatkan pasien. Di dalamnya itu ada tulang vertebra, arteri karotis, komunis, eksterna, interna nanti ya kita pelajari. Kemudian ada vena-vena besar, jugularis yang paling besar, ada nervus-nervus, banyak nervus di dalam leher itu. Sebagian esofagus juga ada yang melewati leher, kemudian laring, jalan nafas kita ya, pita suara, dan otot-otot yang membentuk leher. Mudah-mudahan nanti sempat kita perlihatkan satu persatu. Tapi pagi ini kita mempelajari tentang pemeriksaan fisik atau benjolan pada leher, yang mana bisa dilakukan secara inspeksi atau palpasi untuk menilai gerakan, benjolan, diskontinuitas jaringan, dan fluktuasi. Untuk mempelajari pemeriksaan fisik atau sebenarnya apapun juga ya pada ilmu kedokteran, maka kita kembalikan kepada anatomi dulu. Fisik dasarnya ilmu kedokteran itu anatomi dan fisiologi. Buat kita yang mungkin nanti bekerja dengan pisau ya, memasuki dunia kamar bedah, guru saya itu Prof. Aryo mengingatkan dasar kita itu cuma ada 3, anatomi, anatomi, anatomi. Nah, itulah apanya ya, kepentingan anatomi itu ya, untuk kita menjadi dasar mempelajari semua pemeriksaan dan tindakan yang akan kita lakukan. Jadi kalau nanti untuk pemeriksaan fisik, kita tidak usah terlalu dalam mempelajari anatomi leher ini.
Pertama-tama kita bagi dua dulu menjadi bagian besarnya, yang mana ini memang pembagian secara umum ya, di mana-mana pun kita buka buku, buka YouTube, kalau memang pembagian secara umum itu ada dua, leher anterior dan leher posterior. Leher anterior seperti bisa kita lihat di gambar yang ini, minta maaf, saya coba pakai ini ya, nah ini, sorry. Leher anterior itu kita bagi dua lagi menjadi kanan dan kiri. Seperti pada gambar ini, contohnya kita mengambil bagian kiri. Yang disebut leher anterior itu, kita bagi dua kanan kiri, nanti akan menjadi sebuah segitiga, yang mana segitiga itu batas-batasnya adalah, pertama ini, otot yang paling besar di leher kita, ini bisa kita raba semua ya, silahkan kalau mau sambil mencoba meraba leher masing-masing. Ada otot yang paling besar, sebagai pengingat saja, ini namanya otot sternocleidomastoideus. Sternocleidomastoideus. Kemudian, batas atasnya adalah batas bawah tulang mandibula. Begitu mendapat tulang, maka itu adalah batas atasnya. Batas tengahnya kira-kira adalah garis hayal yang berjalan dari mental, dari sudut dagu kita menuju ke sternum, sternal notch ya. Ini lekukan ini. Jadi garis tengah leher adalah sebagai batas medial dari segitiga anterior tadi. Di segitiga anterior ini pun nanti mudah-mudahan kita sempat membahas banyak struktur-struktur penting di sini yang mungkin akan menjadi perhatian kita nanti ketika melakukan pemeriksaan fisik. Misalnya dijumpai benjolan-benjolan di sini misalnya, di sini misalnya, atau di sini misalnya. Nah, itu nanti ada struktur-struktur lagi. Tapi kita sekarang pindah dulu ke leher posterior. Leher posterior lagi-lagi membentuk sebuah segitiga, nanti dibagi dua juga, kanan dan kiri. Segitiga tersebut kira-kira batasnya seperti ini. Yang tadi otot besar ini namanya sternocleidomastoideus ya. Batas belakangnya akan menjadi batas anterior dari segitiga belakang atau segitiga posterior leher. Segitiga posterior leher, batas depannya adalah sternocleidomastoideus sampai ke mastoid ya. Kemudian batas posteriornya adalah otot trapezius. Ini otot trapezius ini menjadi sudut belakang ya. Kemudian batas bawahnya adalah klavikula, bagian tengah klavikula kalau disebutkan di buku klavikula. Di sini juga nanti akan ada beberapa struktur-struktur penting, terutama kelenjar limfe ya, yang mungkin akan teraba nanti atau dilihat sebagai benjolan leher. Bisa terjadi di posterior, bisa terjadi di anterior. Kita masuk ke yang leher anterior. Leher anterior itu kembali kita bagi dua lagi nanti. Jadi pertama tadi batas-batasnya tadi sudah kita jelaskan di slide sebelumnya ya. Ini batas-batas tadi. Tapi kalau kita mau lebih detail lagi, lebih dalam lagi, maka kita bagi lagi segitiga anterior tadi itu yang tadi minta maaf, saya coba pakai, nah ini pointer. Segitiga yang tadi segitiga besar yang kita sebut segitiga anterior tadi sebenarnya bisa kita bagi lagi menjadi struktur ini, pembatasnya adalah tulang hyoid. Tulang hyoid ini akan membagi dua segitiga yang tadi besar itu menjadi dua bagian. Kita sebut sebagai struktur suprahyoid di atas tulang hyoid dan struktur infrahyoid, yaitu di bawah tulang hyoid tadi. Bagian struktur suprahyoid kira-kira yang ini ya. Nah, tadi sekilas sudah ditampilkan gambarnya oleh Dr. Ariel bahwa ini kita sebut sebagai level 1A dan 1B, nanti ada penjelasannya ya. Di dalamnya nanti akan terlewat otot digastrik, ini struktur yang sangat penting. Nanti kalau misalnya kita bekerja di kamar bedah, ini menjadi landmark yang sangat penting ini, struktur otot digastrik ini. Kemudian yang di bawah tulang hyoid tadi, banyak juga otot-otot strap muscle, dan di dalamnya ada juga kelenjar tiroid. Nanti mudah-mudahan sempat kita pelajari. Untuk memeriksa struktur depan ini, seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan, bisa dilakukan secara inspeksi dan palpasi.
Masih di bagian anterior tadi, di bagian segitiga atas, kita bisa menjumpai tadi adanya suatu kelenjar submandibula. Nah, ini akan terlihat atau terpalpasi ketika kita melakukan pemeriksaan leher tadi pada segitiga yang ini, kira-kira di sini ya. Nah, ini perlu dijelaskan sedikit tentang kelenjar submandibula, bahwa ada sebuah kelenjar yang sebenarnya termasuk dari kelompok kelenjar air liur atau kelenjar saliva. Ada 3 sebenarnya ya. Ini 1 namanya parotis, ini 2 namanya sublingual, dan yang ini ketiga namanya submandibula. Yang submandibula ini kadang-kadang bisa menjadi benjolan, dan itu akan terlihat nanti ketika melakukan pemeriksaan fisik leher dari segitiga anterior. Kemudian yang penting juga pada segitiga anterior tadi adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid lokasinya kira-kira berada sedikit di bawah tulang tiroid ya. Yang ini ya, kelenjar tiroid ini berbentuk seperti kupu-kupu, terdiri dari struktur tiroid kanan, ismus, dan tiroid kiri. Nah, pada kasus-kasus benjolan tiroid ini bisa membesar, yang mana pada saat kondisi normal, seperti mudah-mudahan sejawat semua dalam kondisi normal, maka benjolan kelenjar ini tidak teraba, namun ketika dia menjadi benjolan, dia akan terlihat dan teraba. Perlu kita perhatikan apakah dia hanya yang kanan, apakah hanya yang kiri, apakah sampai ke tengah leher termasuk ismusnya, atau seluruhnya sudah mengalami pembesaran yang kita sebut benjolan. Kelenjar tiroid ini sebenarnya termasuk ke dalam kelompok kelenjar endokrin yang bertugas untuk memproduksi hormon tiroid yang akan nanti mempengaruhi metabolisme tubuh, suhu tubuh, dan faktor-faktor pertumbuhan. Sehingga kalau misalnya kita melihat adanya benjolan di sini, di daerah anterior leher medial tadi, sedikit di bawah ya, di bawah tulang tiroid, maka kita harus menganamnesis tentang metabolismenya, suhu tubuh, dan faktor-faktor pertumbuhan tadi. Kemudian kalau kita bicara leher posterior itu seperti bisa kita lihat di sini, memang sebagian besar itu adalah otot ya, otot-otot. Walaupun tadi ada otot-otot penting seperti omohyoid yang melintas dari depan ke belakang, dan juga di situ akan ada nanti kita pelajari namanya kelenjar getah bening atau kelenjar limfe. Kelenjar limfe itulah yang mungkin akan menjadi benjolan dan bisa kita palpasi atau kita lihat. Kelenjar limfe leher yang tadi barusan kita sebut-sebut tadi, memang seperti namanya ya, bertugas untuk menghantarkan aliran limfe sepanjang leher, yang mana kalau kita hari ini mempelajari tentang pemeriksaan fisik, maka yang perlu kita pelajari adalah lokasi anatomisnya. Lokasi anatomisnya yang akan mungkin menjadi benjolan, bukan hanya pada kasus-kasus tumor, tapi juga kasus-kasus infeksi. Infeksi akut pun kadang-kadang bisa menyebabkan benjolan pada KGB leher. Apalagi infeksi-infeksi kronik yang sifatnya spesifik seperti TBC. Tadi Dr. Ariel sudah sedikit memaparkan tentang pembagian kelenjar limfatik leher ya. Ini saya ulang sedikit, mungkin akan lebih dalam saya bagi menurut lokasi atau nama-namanya satu persatu. Sebenarnya ini kalau kita pahami anatominya cukup mudah untuk dipelajari ya, untuk kita lakukan pemeriksaan fisik leher ini sangat mudah. Yang pertama-tama kita bagi yang di daerah submental dan submandibular. Nanti ada juga yang membagi ini menjadi regio 1 atau 2. Regio-regio ini untuk memudahkan kita sebut nanti namanya level ya, level atau tingkatan bagian leher. Level leher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 1 itu tadi namanya adalah submental atau submandibular ya. Betul-betul di bawah os mandible. Yang kedua
sebenarnya 2, 3, 4 ini satu aliran limfe yang berjalan di sepanjang otot sternocleidomastoideus. Tapi karena otot itu sangat besar dan panjang begini ya gambarnya ya, maka itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior jugular. Superior jugular ini kira-kira mulai dari origonya, yaitu insersionya, yaitu osmastoid ya, osmastoid, sampai nanti setinggi tulang hyoid. Ini kita sebut sebagai batas superior jugular, superior jugular. Kemudian bagian Dokter Asri, waktunya 2 menit ya. Oh, oke, terima kasih dok. Ya. Mohon maaf. Level 3 mid atau bagian tengah jugular. Kemudian level bawah itu nanti batasnya adalah krikoid ya, tulang krikoid adalah batas dari level 3 ini. Level 4 itu yang sampai ke sternum, kemudian pindah ke belakang level 5 bagian posterior tadi, kemudian pindah ke depan yang tadi segitiga anterior tadi kita palpasi di situ kelenjar tiroid. Kemudian ada juga, ini jarang kita lakukan sebenarnya karena kalau kita di THT kan sampai 6 saja. Tapi sebenarnya bagian 7, nomor 7 itu ada di mediastinum atau trakeal. Nah, ini pembagiannya yang lebih detail, di mana dibagi lagi menjadi level 1A dan 1B dipisahkan oleh otot digastrik ya, otot digastrik. Kemudian level 2A dan 2B juga dibagi, itu dibagi nanti oleh nervus accessorius. Kemudian level 3, level 4, level 5 nanti dibagi lagi menjadi 2, itu dipisahkan oleh otot omohyoid 5A dan 5B, kemudian 6. Untuk melakukan pemeriksaan fisik leher, sesuai tahapan yang mungkin kita pernah lakukan masing-masing di skills lab di fakultas masing-masing ya. Pertama-tama kita jangan lupakan APD kita dan cuci tangan, kemudian posisi yang nyaman, kemudian identitas perkenalan dulu, jangan lupa perkenalan, memastikan identitas kita dan pasiennya. Kemudian anamnesis ini tadi sudah disebutkan Dr. Ariel, sangat penting. Anamnesis harus lengkap, baru kita mulai pemeriksaan fisik dalam kondisi yang aman. Kalau bisa didampingi perawat. Jangan lupa untuk minta kesediaan pasien untuk diperiksa, sehingga dia bisa memaparkan seluruh bagian lehernya. Kemudian lakukanlah dulu pertama-tama inspeksi. Perlu dilihat juga di sini apabila sudah ada gangguan pernafasan. Kadang-kadang sudah ada gangguan nafas ya, berupa sumbatan. Apakah lagi bicara saja langsung sesak, atau dia disuruh berbaring langsung sesak, itu perlu dievaluasi. Inspeksi ya, inspeksi kita bisa melihat kalau ada benjolan leher seperti ini. Kemudian kita masuk ke palpasi. Untuk melakukan palpasi, kita lakukan dengan cara nanti berdiri di belakang pasien. Kemudian untuk memeriksanya dengan langsung menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, sehingga kita bisa langsung memeriksa leher bagian kanan dan bagian kiri tadi sama-sama. Caranya kita bergerak mengikuti level leher tadi, kita ikuti dari level 1, 1A, 1B, kemudian pindah ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, dan ke 6. Itu semua kita palpasi perlahan-lahan satu persatu. Kira-kira ini hanya sekedar contoh ya, ini minta maaf. Tumornya sudah besar sekali. Perlu diperhatikan apabila terdapat luka terbuka, itu tidak usah kita lakukan palpasi ke dalam lukanya, karena itu bisa ada resiko kita malah memperparah lukanya, bisa merobek jaringan, atau malah kita memasukkan benda-benda asing ke dalam luka. Jangan, tidak usah. Yang perlu dicatat ya warnanya, konsistensi, ini ya bisa dilihat di sini. Ketika sudah selesai, sampaikan kepada pasien bahwa pemeriksaan telah selesai. Nah, lalu tanyakan apakah ada rasa tidak nyaman atau nyeri setelah kita lakukan pemeriksaan. Sampaikan kepada pasien hasil-hasil yang relevan, sampaikan kepada pasien kemungkinan diagnosisnya dan DD-nya, kemudian apa rencana kita berikutnya, pemeriksaan atau tata laksana, sampaikan juga edukasi ya, apakah lebih nyaman kalau Bapak begini, apakah lebih baik kalau menghindari diet begini. Kemudian yang paling penting adalah
Kalau kita tahu ada benjolan yang mungkin menyebabkan kondisi gawat darurat, misalnya sumbatan jalan nafas, penekanan leher, begitu ya, itu harus kita sampaikan, sehingga pasien harus langsung tahu kalau terjadi kejadian emergensi, kira-kira harus bagaimana. Kemudian setelah semuanya selesai, Waktunya jangan 15 lupa, detik. ya dok, terima kasih dok. Jangan lupa kita sampaikan di akhir adalah apa saja pemeriksaan tambahan yang mungkin bisa kita lakukan, berupa misalnya radiologis, misalnya juga pemeriksaan darah, ataupun histopatologi. Bisa kita minta tolong FNAB, atau kita lakukan biopsi, atau sampai ke imunohistokimia. Ini hanya contoh-contoh saja ya, ini pada nasofaring karsinoma, pembenjolannya itu biasanya lateral ya, di sepanjang level 2, 3, 4 tadi, yang kira-kira seperti ini yang nanti kita cari. Baik, terima kasih Dr. Willy. Mungkin dari saya begitu saja. Baik, terima kasih. Cukup.